Assalamualaikum Patriark. Semangat untuk hari ini. Jangan lupa bantu support channel ini supaya Mimin semangat. Chapter 2151. Apa? Setan itu terkejut. Rakyat. Pikirannya berkedip, tetapi sebelum mereka jatuh, perasaan krisis yang kuat tiba-tiba menyerang dari belakang, dan kekuatan yang mengerikan mengalir keluar. Berani sekali. Setan itu sangat marah, berbalik dan berteriak. Tubuhnya berubah menjadi awan asap, halus dan ringan, dan dia menembak dengan telapak tangannya. Ledakan, kekuatan yang menakutkan menyerang, dan iblis itu merasa bahwa energi sihir di dalam tubuh melonjak, dan jejak kekuatan sihir khusus yang aneh mengalir ke tubuhnya, dan itu akan merobek tubuhnya. Itu terkejut dan buru-buru mendesak tubuhnya. Kekuatan sihir masuk, dan kekuatan khusus ini saling berhadapan. Ini sulit untuk ditolak. Suara mendesing, tapi begitu pria itu memukul, dia tidak melepaskan tangannya sama sekali, dan dia kembali lagi, dengan sosok berkabut. Dia adalah seorang wanita dengan sarung tangan hitam di telapak tangannya, memancarkan kilau dingin. Hah, telapak tangannya mengandung energi sihir mengerikan yang tak ada habisnya, dan dia menepuk kepala iblis itu. Dari mana kamu berasal? Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Setan itu marah dan meledak. Energi iblis di tubuhnya tiba-tiba melonjak, tubuhnya menjadi kekar, tatapannya tajam, dan jejak energi iblis membentuk perisai magis di depannya, menghalangi telapak tangannya. Ledakan, perisai sihir bergetar hebat, membuat suara retak, dan retakan dengan cepat muncul di atasnya, yang akan pecah. Setan itu terkejut. Siapa orang ini? Dan kapan ada pembangkit tenaga listrik yang begitu menakutkan di umat manusia? Selain itu, perbaikan rantai masih merupakan jenis kekuatan sihir khusus, meskipun mirip dengan iblis alien mereka, tetapi tidak persis sama. Dampak jiwa iblis. Setan membuka mata vertikal di antara alis dan pupilnya hitam pekat, dan cahaya ajaib di dalamnya berputar, penuh dengan kejahatan, kemarahan dan keserakahan. Banyak emosi negatif melonjak, disertai dengan dampak jiwa yang tak terlihat, bergegas ke bayangan hitam. Bayangan hitam itu tahu betapa kuatnya itu, dan buru-buru mundur, dan serangkaian lampu jimat muncul di depannya, mengejutkan jiwa untuk melawan dengan susah payah. Dan kemudian tubuhnya bergetar, dia akan membunuh lagi. Cukup, sebuah teriakan dingin dan tajam terdengar. Sangguan Sier menatap bayangan gelap dengan dingin, dengan emosi yang kompleks di matanya. Waner, apakah kamu harus bertarung melawanku? Sangguan Sier berkata dengan dingin. Bayangan hitam itu tidak bergerak lagi dan berhenti. Dia sebenarnya adalah penguasa iblis ilusi. Dia memandang Sangguan Sier dengan dingin, dengan suara serak dan dingin berkata, "Jangan panggil aku Waner, kamu tidak layak." Sangguan Sier menahan napas, matanya menjadi lebih dingin, dan dia berkata dengan dingin, "Kakak, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan membunuhmu?" "Haha, bunuh aku." Sovereign Illusory Demon tertawa, tertawa panik, seperti orang gila. Dia menatap Sangguan Sier dan berkata dengan muram, "Adikku tersayang, kamu tidak pernah ingin membunuhku, sama seperti kamu membunuhnya saat itu. Jika kamu bisa, bunuh dia." "Aku," The Phantom Sovereign berkata histeris. "Selama bertahun-tahun, kamu masih tidak bisa melupakannya." Sangguan Sier tampak dingin dan mengerutkan kening. "Saat itu, saya meminta Anda untuk mendekatinya untuk saya. Biarkan Anda menggantikan saya, untuk menutupi urusan antara saya dan Xiaoyu. Tanpa diduga, Anda akan benar-benar jatuh cinta padanya, menyebabkan kamu dan saudara perempuanku menjadi orang asing. Waner, kamu dan aku adalah saudara kembar. Darah larut dalam air. Biarkan aku merawat ibuku ketika dia pergi baik kamu. Saudara perempuanku selalu menyimpannya di hatiku. Bagaimana bisakah aku membunuhmu? Kamu tidak boleh menyebut namanya." Master Hantu gemetar, dan kemudian tertawa. "Benarkah? Saya pikir Anda ingin saya mati. Sayang sekali Anda tidak dapat membunuh saya. Anda bahkan dapat membunuh kekasih yang bergaul siang dan malam. Apa itu saudara perempuan?" Sekte Master Phantom melihat ke langit dan tertawa. Tertawa keras, tersenyum. Air mata mengalir di bawah topeng. Dan suaranya tercekat. "Aku benci dan benci mengapa dia pertama kali bertemu denganmu saat itu. Kamu sengaja dan tidak pernah membiarkan dia tahu keberadaanku.
Aku naif saat itu. Aku pikir kamu benar-benar hanya takut aku akan memengaruhi perasaanmu. Belakangan aku belajar, Anda hanya menggunakan saya sebagai alat Anda, kakak yang baik, saya. Sekte Master Ilusori Demon menggertakkan giginya. Jangan khawatir, suatu hari aku akan membalaskan dendamnya. Aku pasti akan membunuhmu dan Feng Shaoyu yang berarti penjahat. Untuk pria yang tidak menarik, apakah pantas menjadi musuh antara kamu dan saudara perempuanku? Sangguan Sier menghela nafas. Anda tidak mengerti. Sovereign Illusory Demon bergumam. Kamu tidak tahu bagaimana perasaanku di sekitarnya saat itu. Meskipun dia adalah kayu, dia tahu sepanjang hari untuk mempelajari darah dan alkimia. Tetapi dia sangat menyukai ini. Tetapi ketika dia tenggelam di dalamnya, bahwa kecemerlangan ini tidak akan pernah saya lupakan. Baru saat itulah saya tahu bahwa pria bisa sangat menarik ketika mereka serius. Dia tidak perlu kaya, juga tidak perlu mencapai puncak. Dia adalah dia, tidak ada yang bisa menandingi. Sovereign Illusory Demon. Tidak, bisik Sangguan Waner, air mata mengalir. Tapi bagaimanapun juga dia hanyalah orang yang tidak berguna. Sangguan Sier mencibir, tidak peduli seberapa mulia statusnya, bakat alkimia, bakat garis keturunan. Tapi dia adalah pembuluh darah yang tidak berguna. Sepanjang hidupnya, dia tidak lebih dari kaisar. Pria itu, apa yang harus dirindukan? Sangguan Sier sepertinya hilang dalam ingatan, dan menghela nafas pelan. Apakah kamu lupa bagaimana ibu meninggal? Sejak ibuku meninggal, aku tahu bahwa aku, Sangguan Sier, hanya bisa menandingi pria terkuat. Tidak, tidak dapat diandalkan. Saya hanya bisa mengandalkan diri saya sendiri. Saya harus pergi ke bakat seni bela diri. Biarkan semua orang di dunia ini berlutut di bawah kaki saya, ini cara saya. Jadi kamu juga menggunakan Feng Shaoyu, kan? Master Sekte Iblis Ilusi mencibir. Aku tidak menggunakan dia. Sangguan Sier menggelengkan kepalanya. Aku berkata, aku hanya akan menandingi pria terkuat. Jika dia yang terkuat, maka itu adalah masa depanku. Tetapi jika dia tidak cukup kuat, maka itu dia. Jika seorang pria tidak cukup kuat, dia harus tahu dirinya sendiri. Sedih. The Illusory Demon Sekte Master mencibir, kamu hanya pelacur yang melakukan segala kemungkinan. Tidak ada kata-kata yang dapat mengubah fakta ini. Jika Lord of the Abyssal Demon kuat, kamu akan menjadi budaknya. Jika kamu seperti ini, apakah ada martabat? Apakah ada kepribadian? Tidak, yang menyedihkan adalah kamu. Mata Sangguan Sier dingin, apakah salah bagi wanita untuk mengejar pria yang lebih kuat? Apakah salah jika wanita ingin menjalani kehidupan yang lebih baik? Ini adalah kamu, untuk seseorang yang tidak layak untuk cintamu. Buat dirimu terlihat seperti manusia, hantu, dan dia bahkan tidak tahu keberadaanmu. Jangan konyol, Waner. Dengan penampilan dan bakatmu, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Diam, Master Sekte Pantom Demon meraung, dan langsung merobek topeng di wajahnya, dan tertawa histeris, wajahku. Ini wajahku. Hati Sangguan Sier bergetar hebat. Sovereign Illusory Demon di depannya memiliki bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di wajahnya. Bekas luka yang tebal membuat wajahnya terlihat seperti iblis. Bekas luka itu sangat menakutkan dan merah, mengalir di seluruh wajah seperti iblis. Kamu, Sangguan Sier tersentak, dan bahkan iblis di samping terkejut. Saudara kembar dari Misty Palace Master bahkan lebih menakutkan daripada iblis alien ini. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Sangguan Sier mendesis. Chapter 2152. Sovereign Illusory Demon mengenakan topeng lagi. Matanya tenang, dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Tentu saja itu karena kamu, saudara perempuanku yang baik. Apa yang kamu lakukan membuatku sakit, jadi aku tidak ingin melihat diriku tumbuh dengan Anda dalam hidup saya. Wajahnya persis sama, hanya rantai perbaikan sihir-sihir Dava perlu memotong 7 emosi dan 6 keinginan. Batu jantung ajaib dapat merusak wajah saya, jadi saya mendorong perahu di sepanjang air dan melakukan ini. Aku telah melakukan begitu banyak hanya dengan satu tujuan, dan itu adalah untuk membunuhmu. Namun, sepertinya tidak mungkin hari ini. Sovereign Illusory Demon melirik iblis itu dan berkata dengan dingin, adikku tersayang. Kamu benar-benar mampu. Kamu berkolusi dengan Feng Shaoyu saat itu. Sekarang,
Kamu berkolusi dengan iblis alien, Keok, tapi jangan khawatir. Aku akan menerobos ke alam suci di hadapanmu. Pada saat itu, ketika kamu mati, aku akan membunuhmu secara pribadi dan memberi penghormatan kepada jiwanya yang mati. Saat kata-kata itu jatuh, Master Sekte Iblis Ilusi pergi dengan tawa lebar, dan sosoknya dengan cepat menghilang ke lautan guntur yang tak berujung. Tuan Istana Sangguan, apakah Anda ingin? Ada cahaya dingin di mata iblis itu, dan niat membunuh di tubuhnya melonjak. Dengan sedikit sapuan telapak tangannya, dia membuat gerakan pemenggalan kepala. Kekuatan ilusori sovereign, bahkan ia merasakan jejak kecemburuan. Ini adalah master tingkat atas, tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik semi-sakral. Orang seperti itu tinggal, pasti akan menjadi bencana. Tidak dibutuhkan. Sangguan Sier menggelengkan kepalanya dan mencibir, kakakku hanya mengandalkan batu hati iblis untuk mencapai semua alamnya saat ini. Dia juga telah menjadikan dirinya tidak manusiawi, hantu atau hantu. Jika kamu ingin melangkah lebih jauh, itu sama saja, sesulit mencapai langit. Biarkan dia pergi. Akankah dia? Setan itu mengerutkan kening, baru saja akan mengatakan sesuatu, wajahnya tiba-tiba berubah. Suara mendesing, sosoknya menghilang. Setelah setengah dari dupa, iblis dan Sangguan Sier telah tiba di lautan guntur. Bersenandung, di laut guntur, larangan hitam muncul, dan ada jejak melewati larangan. Napas yang sangat kuat lewat di sini sekarang. Setan itu berkata dengan sungguh-sungguh. Mungkinkah seseorang telah melarikan diri lagi? Sangguan Sier merasa sedikit, dan tiba-tiba berubah warna. Ini adalah nafas ras alienmu. Mata Molly bersinar dengan cahaya dingin, aura ini sangat aneh. Saya hanya berpikir bahwa ada dua orang di aula yang memiliki aura yang sangat mirip dengan iblis alien saya. Sekarang sepertinya kedua orang itu harus disembunyikan oleh iblis alien saya. Apakah kamu tahu identitas mereka berdua? Sangguan Sier mengerutkan kening. Aku tidak bisa merasakannya untuk saat ini. Molly menggelengkan kepalanya. Namun, aura ini sangat menakutkan. Dan itu agak mirip dengan harta karun tingkat Master Iblis dari ras iblis alienku. Harta karun tingkat iblis. Sangguan Sier berpikir. Dia memikirkan penyelidikan Longpo. Setelah kehancuran dunia Yukuno, dia telah menemukan berita tentang Kaisar Bela Diri Wajah Merah. Setelah melacaknya, dia menemukan bahwa itu tampaknya terkait dengan penguasa ras iblis alien yang kuat terhubung. Pada saat yang sama, Sangguan Sier juga memikirkan tentang kekaisaran Suanyuan yang diserang oleh master ras iblis asing belum lama ini. Jelas bahwa ada kekuatan ras iblis asing, tidak di bawah kendali iblis, tetapi diam-diam menargetkan istana berkabut mereka. Sepertinya kendalimu terhadap iblis alien tidak begitu lengkap. Sangguan Sier melirik iblis itu dan berkata, kamu tidak sama. Manusia, bisakah kamu mengendalikan mereka semua? Kata iblis itu dengan sungguh-sungguh. Sangguan Sier tidak mengatakan apa-apa lagi, dan hatinya tenggelam. Dengan cara ini, kemungkinan besar ada orang yang hidup di tanah iblis kuno ini. Dengan cara ini, berita istana berkabut saya dan ras iblis alien Anda tidak akan dirahasiakan. Ketika suara itu jatuh, Sangguan Sier berbalik dan pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Karena aku tidak bisa menyimpan berita, untuk apa kamu masih di sini? Yang paling mendesak adalah mengaturnya dengan cepat. Kamu pergi untuk melacak jejak iblis alien. Istana utama akan pergi ke kota Tianli untuk menyelidiki hitam, jemaat. Kemudian Fukian Kun tiba-tiba ada hubungan dengan kultivator hitam. Jika Anda ingin datang ke kultivator hitam ini, pasti ada hubungan dengan orang-orang yang menyerang istana berkabut saya. Mungkin Anda bisa menemukan beberapa petunjuk. Bagaimana dengan Sangguan Gufeng? Setan itu mengerutkan kening. Sangat jelas bahwa Sangguan Gufeng adalah bibi Sangguan Sier dan masih berada di kuil kuno ini. Dia, Sangguan Sier tampak acuh tak acuh. Jika dia bisa bertahan hidup, itu akan baik-baik saja. Jika dia tidak bisa bertahan, tidak ada gunanya bagiku untuk tinggal di sini. Untuk rencana saat ini, aku harus bertindak cepat. Jika kekuatan utama bereaksi sebelumnya, saya khawatir saya akan mendapat masalah. Ketika suara itu jatuh, sosok Sangguan Sier bergetar, dan dia sudah bergegas menuju Thunders Overseas, menghilang seketika. Wanita ini benar-benar kejam. Iblis menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya.
Bahkan bibinya sendiri menyerah ketika dia berkata menyerah. Bahkan iblis sendiri sedikit terkejut. Mereka memang pahlawan. Yah, mari kita lihat kursi itu. Kekuatan macam apa yang licik dan menentang kursi ini? Mata iblis itu berkedip, dan dia segera mengikuti inderanya. Bahkan Qin Chen tidak menyangka bahwa kepergian Demon Sovereign Scarlet Flame akan membuat Sangguan Sier dan Demon Ling menebak seperti itu, dan benar-benar membawa pergi Sangguan Sier dan Demon Ling. Pada saat yang sama, Qin Chen tidak menyangka bahwa Sangguan Sier akan datang ke sini. Dan untuk menyelidikinya, dia langsung membunuh kota Tianlei. Dan sekarang, Tuan Gunung-Gunung Tiandi dan budak jubah di kota Tianlei masih dalam kegelapan, kultus. Ditangkap oleh Sangguan Sier, semua rahasia akan terungkap. Panggilan. Sangguan Sier sangat cepat, dia bergerak dalam kehampaan. Dengan basis kultivasinya, dia telah meninggalkan wilayah Laut Guntur hanya setelah waktu yang lama. Setelah keluar, dia menemukan bahwa Thunder Overseas dijaga ketat, dan ada banyak orang kuat. Duduk. Orang-orang dari pasukan utama. Tampaknya pasukan utama telah menerima berita itu dan segera mengirim master. Sangguan Sier mendengus, meraih seorang seniman bela diri secara langsung, mencari jiwa, dan juga memahami seluk-beluknya. Ternyata meskipun pasukan utama telah menerima berita bahwa ada harta karun di Laut Guntur, banyak pasukan teratas di daratan terletak di surga ketiga dari domain bela diri. Bao Chai tiba pertama kali. Namun, selain mengirim cermin besar dan lainnya, pasukan utama juga mengirim tim tindak lanjut, yang baru saja tiba di kota Tianlei belum lama ini. Namun, lorong yang didirikan oleh Sangguan Sier telah diambil kembali olehnya, dan segel luar angkasa sekali lagi disembunyikan. Akibatnya, pasukan utama tidak dapat menemukan target mereka, sehingga mereka hanya dapat ditempatkan di Sky Thunder City dan Thunder Overseas, dan menunggu mereka. Hehe, biarkan mereka bekerja tanpa hasil. Sangguan Sier mendengus dan bergegas menuju kota Tianlei. Hanya dalam waktu yang lama, Sangguan Sier bergegas ke kota Tianlei. Dia membunuh satu orang secara langsung, dan setelah mencari jiwanya, dia segera mengetahui lokasi Black Order. Oh, apakah itu di gedung perbaikan sihir asli? Sangguan Sier melarikan diri ke dalam kehampaan, dan setelah beberapa saat dia sudah tiba di Mansion Orde Hitam. Hehe, masih ada formasi besar. Wow, Sangguan Sier tidak ragu-ragu. Setelah menyamar dengan santai, dia mengangkat tangan kanannya dan langsung meraih pembudidaya hitam di bawah, membenturkan. Dan segera, formasi budidaya hitam diaktifkan, dan raungan meletus. Namun, meskipun formasi tingkat 9 menakutkan dan dapat menghentikan Kaisar Bela Diri Puncak Umum, bagaimana itu bisa menghentikan yang kuat seperti Sangguan Sier? Ledakan. Hanya beberapa napas, barisan besar di atas Orde Hitam tiba-tiba meledak, dan raungan keras mengguncang seluruh Sky Thunder City, menarik banyak mata orang yang ketakutan. Chapter 2153. Ini adalah kediaman Orde Hitam. Siapa orang misterius ini? Kamu berani melakukan sesuatu terhadap Orde Hitam. Apakah kamu tidak takut mati? Ada banyak pembangkit tenaga listrik teratas di Sky Thunder City saya akhir-akhir ini. Dan sekarang Master Sky Thunder City saya semuanya pergi ke Thunder Sea. Kapan orang-orang ini menempatkan orang-orang di Sky Thunder City saya di mata mereka? Saya ingin menjadi penguasa kekuatan tertinggi tertentu di daratan. Bagaimana Anda peduli dengan kekuatan kota petir surgawi saya, tetapi mengapa orang ini bertindak di Orde Hitam? Orde Hitam didirikan di kota petir surgawi saya. Jika sesuatu terjadi, tidak dapat menemukan Orde Hitam. Raungan keras menarik perhatian orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di kota Tianlei, dan serangkaian roh kuat menyapu dan mengamati, mencoba mencari tahu identitas Sangguan Sier. Tetapi ketika roh mereka menyentuh Sangguan Sier, rasanya seperti terjebak dalam kegelapan, lubang, ditelan oleh segalanya, sekali tidak ada jawaban. Ini mengejutkan semua orang, dan mereka ngeri. Mereka yang berani secara langsung menggunakan pengetahuan spiritual mereka untuk memata-matai semuanya adalah pembangkit tenaga listrik teratas di sini. Beberapa dari mereka bahkan adalah ahli bela diri, tetapi mereka tidak bisa mengintip informasi Sangguan Sier sama sekali. Terkejut, Jenderal Udang dan Kepiting. Sangguan Sier mendengus dingin, sama sekali tidak memperhatikan mata orang-orang ini. Dia ingin bersembunyi.
Apalagi kaisar bela diri biasa ini. Bahkan kekuatan-kekuatan utama pun mungkin tidak bisa mudah dikenali. Ledakan. Dia meningkatkan kekuatannya. Dan formasi Qin akhirnya tidak bisa bertahan sepenuhnya. Itu pecah berkeping-keping. Asap dan debu tak berujung memenuhi rumah pembudidaya hitam. Meledak. Mengungkapkan tanah kosong. Tetapi wajah Sang Guanxier berubah ini adalah perubahan mendadak. Tidak ada seorang pun di Orde Hitam. Di mana orang-orang dari Orde Hitam? Hati Sang Guanxier tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa tidak ada seorang pun di kultus hitam besar. Sepertinya dia sudah pergi sebelum dia tiba. Sungguh kekuatan yang licik. Sang Guanxier sangat pintar, dan langsung mengerti bahwa pihak lain pasti mundur lebih awal karena dia takut akan kecelakaan. Demi rencana ini, jika Anda ingin mengetahui identitas pihak lain, Anda hanya dapat terus menyelidiki sepanjang baris ini. Tapi dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Satu-satunya cara adalah menghubungi Dou Hui. Dou Hui di kota Tianlei dikendalikan oleh istana berkabutnya. Itu adalah yang paling nyaman bagi Dou Hui untuk maju. Memikirkan hal ini, Sang Guanxier mengguncang tubuhnya dan hendak pergi sepenuhnya. Siapa yang mulia? Anda begitu berani untuk datang dan pergi ketika Anda mengatakan ingin. Tetapi Anda telah menempatkan kekuatan dunia ini di mata Anda. Sebuah mendengus dingin terdengar, dan pada saat yang sama, bayangan hitam tiba-tiba muncul di samping Sang Guanxier, mengangkat tangan kanannya, dan tiba-tiba cakar hantu keras menutupi langit dan menutupi matahari, meraih dan menembak ke arah Sang Guanxier. Cakar hantu ini gelap dan suram, dengan panjang ratusan kaki, menutupi dunia, jatuh seperti tirai langit, mengandung aura menakutkan yang tak ada habisnya. Sang Guanxier mengerutkan kening, tuan dari sekte hantu surgawi. Dia mencibir, lalu menyerang telapak tangannya yang ramping dan langsung jatuh ke cakar hantu besar. Oh, aura hantu suram yang tak terhitung jumlahnya melonjak, mencoba untuk merusak telapak tangan Sang Guanxier. Tetapi dia tidak bisa mendekati tubuh Sang Guanxier. Sebagai gantinya, Sang Guanxier memukul dengan satu tangan. Dan telapak tangannya yang putih segera dimasukkan ke dalam cakar hantu yang mengerikan itu, dan itu robek dengan lembut. Engah, cakar hantu yang sekuat gunung pecah berkeping-keping dalam sekejap, dan langit menangis, mengganggu, dan menghilang. Apa? Bayangan hitam itu terkejut, dan tubuhnya bergetar hebat. Itu bukan orang lain, tetapi wakil kepala tamu dari Sekte Hantu Langit, Xinglan. Cakar hantunya sangat kuat, di bawah satu cakar. Kaisar bela diri puncak akan cemburu. Tetapi pria misterius ini, dengan mudah menolak bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Meskipun dia sudah menebak tentang kekuatan Sang Guanxier, dia tidak pernah menyangka bahwa Sang Guanxier begitu kuat. Orang ini jelas merupakan master dari level suzerain kekuatan besar di daratan. Di bawah kengerian di hatinya, Bin Xinglan tiba-tiba muncul gulungan gambar gelap di tangannya. Pada gulungan gambar, hantu dan hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul dan melemparkannya ke udara. Oh, tiba-tiba, gulungan gambar 10.000 hantu ini naik tajam tertiup angin dan menjadi sepanjang puluhan ribu kaki, menutupi langit kota Guntur. Di atas gulungan itu, jiwa-jiwa kesal yang tak terhitung jumlahnya melolong, dan hantu-hantu menjerit, dan kegelapan bergulir ke arah Sang Guan. Xier membungkusnya. 1000 hantu. Sang Guanxier mencibir, karena kamu mencari kematian, kamu tidak bisa menyalahkan kaisar ini. Napas di tubuh melonjak, Sang Guanxier baru saja akan memulai melirik kehampaan di kejauhan. Matanya memadat, dan di kejauhan, beberapa napas mendekat dengan cepat, yang sangat menakutkan. Meskipun aura ini tidak sebagus miliknya, mereka juga sangat menakutkan. Mereka jelas berada di level leluhur keluarga panjang, Dragon Tyrant. Tuan Sekte Hantu Langit, Patriark Keluarga Long River Xiao, dan Patriark Keluarga Teng. Tanpa diduga, orang-orang ini telah datang ke sini. Dan itu benar, daya tarik kristal suci luar biasa. Istana saya tidak sembuh sekarang, dan saya tidak bisa tinggal lama di sini. Memikirkan hal ini, Sang Guanxier naik ke langit dan pergi dengan cepat. Kuek ingin pergi, serahkan pada Kaisar. Wakil Master Sekte dari Sekte Hantu Langit, Xinglan menyeringai. Dia juga merasakan napas Master Sekte dan yang lainnya, dan bahkan mendesak peta ribuan hantu, dan melihat arwah dan hantu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkerumun,
berubah menjadi udara hitam, menutupi langit dan matahari. Dia membungkus Sangguan Sier. Kuek, aku terbungkus dalam 10.000 hantu kaisar ini. Jangan berpikir untuk keluar dari masalah. Bin Xinglan tertawa terbahak-bahak. Wan Gu itu adalah harta karun sekte hantu surgawi. Dengan kekuatan tak terbatas, bahkan jika puncak kaisar bela diri terbungkus, dia hanya bisa menunggu untuk mati dengan patuh. Dan akhirnya disempurnakan oleh kebencian tak berujung dan menjadi makanan dari Wan Gu itu. Tapi sebelum dia tertawa, wajahnya berubah drastis dan dia melihat bahwa orang di depannya terbungkus. Wan Gu itu membuat suara yang keras. Jiwa-jiwa yang kesal yang tak terhitung jumlahnya meraung seperti air mendidih. Dan kemudian ada bunyi gedebuk, kebencian itu jiwa meledak. Dan kekuatan yang menakutkan menyapu. Jiwa-jiwa yang marah di seluruh langit menghilang. Dan setengah dari mereka mati dalam sekejap. Dan sosok itu meluncur keluar dalam sekejap. Dan setelah melangkah keluar, kekosongan melintas dan menghilang tanpa jejak. Apa? Bin Xinglan dikejutkan oleh serangan balasan yang menakutkan. Marah. Dan sambil menyemburkan seteguk darah, menatap pupil merah darah, dia meraung, 10.000 hantu kaisar. Di bawah pukulan Sangguan Sier, seperempat dari jiwa Wright Wang Witunya langsung dibombardir dan dibunuh. Dia menderita kerugian besar segera, dan Wright Soul menderita kerugian besar. Dan pada saat Sangguan Sier menghilang, beberapa sosok tiba-tiba keluar dari kehampaan, dan langsung datang ke sisi Bin Xinglan. Bin Xinglan, di mana orang itu sebelumnya? Salah satu pria kuat yang mengenakan jubah hitam memimpin untuk berjalan keluar, dan segera bertanya, kata suara dingin itu. Orang ini memiliki wajah kurus, seperti kerangka. Pupil matanya satu hitam dan satu putih. Satu benar-benar putih tanpa pupil mata, dan yang lainnya benar-benar hitam tanpa mata putih. Mereka sebenarnya adalah sepasang mata yin dan yang untuk dilihat siapa saja. Semua orang menghirup AC, dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan muncul di hati mereka. Bab 2154. Melihat pengunjung itu, Bin Xinglan buru-buru memberi hormat dan berkata dengan hormat, "Tuanku, orang itu melarikan diri." Setelah berbicara, dia buru-buru mengatakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Orang yang berbicara adalah Master Sekte dari Langit Hantu Gosiyama, dan beberapa orang di sekitarnya. Dengan aura yang kuat, tidak lebih lemah dari Bin Xing. Berdiri dengan bangga bersama Go Xian Luo, mereka adalah leluhur dari keluarga papan atas seperti keluarga Xiao dan keluarga Teng. Apa? Lari? Tatapan semua orang tercekik, dan mereka menunjukkan keterkejutan. Meskipun mereka belum pernah melihat kecocokan antara keduanya, mereka juga merasakan aura yang tersisa di tempat kejadian dan memahami kekuatan Bin Xinglan. Orang ini adalah wakil ketua sekte pertama dari sekte hantu surgawi, dan basis kultivasi Wu di puncak adalah sosok nomor 2 dari sekte hantu surgawi. Dia juga memiliki harta karun seperti diagram 10.000 hantu, bahkan jika dia bertemu dengan orang-orang tua teratas dari pasukan utama mereka. Leluhur, juga bisa bertarung satu atau dua. Mungkinkah orang sebelumnya sebenarnya adalah leluhur dari kekuatan tertinggi tertentu di daratan? Panggilan. Sosok Go Xian Luo berkedip dan datang ke tempat Sangguan Sier melarikan diri. Mata Yin dan Yang-nya langsung berputar, seolah-olah dia bisa melihat melalui dua alam langit dan bumi, mengintip ke masa lalu dan masa depan. Bagaimana, Saudara Gui, apakah Anda menemukan sesuatu? Kemana orang itu pergi? Nenek moyang keluarga Xiao dan keluarga Teng melangkah maju dan bertanya dengan suara yang dalam, siap untuk pergi. Mata kehidupan dan kematian Master Sekte dari Sekte Hantu Surgawi, Hantu Yan Luo, terkenal di seluruh dunia. Sepasang mata Yin dan Yang ini konon bisa melihat hantu langit dan bumi, mengendalikan hidup dan mati, bahkan berkomunikasi dengan dunia bawah. Jejak untuk mengidentifikasi identitas pihak lain. Oleh karena itu, keduanya sangat percaya diri dengan kemampuan Gosiyama dan sangat menantikannya. Namun kali ini mereka kecewa. Pihak lain menutupi rahasia-rahasianya, dan sekte ini tidak dapat mendeteksi asal-usul orang ini sama sekali, dan tidak meninggalkan jejak apapun. Go Xian Luo berhenti mencari, dan berkata dengan kaget, "Apa? Bagaimana ini mungkin?" Nenek moyang keluarga Xiao dan keluarga Teng terkejut dan terucap dengan takjub, lalu mengerutkan kening dan berkata, "Kakak hantu, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku?"
Gui Yanluo berkata dengan marah. Jika keduanya tidak percaya pada raja, maka raja tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Ya, keduanya juga pahlawan. Bukankah mereka akan melihatnya sendiri? Nenek moyang keluarga Xiao dan keluarga Teng tidak membutuhkan Gui Yanluo untuk berbicara. Mereka sudah mencari. Tetapi seperti yang dikatakan Gui Yanluo, jelas bahwa mereka baru saja mengalami pertempuran yang menakjubkan di sini. Tetapi terlepas dari nafas Bin Xinglan, keduanya bahkan tidak mencari sama sekali. Mendesis. Keduanya menghirup AC pada saat yang sama, dan berbagai pikiran terus berjatuhan di hati mereka. Pihak lain ada di sini untuk Ordo Hitam ini. Pergi ke Ordo Hitam untuk melihat. Kemudian, beberapa orang dengan cepat bergegas ke Sekte Hitam. Tetapi seperti Sangguan Xier, tidak ada yang terlihat. Mereka juga tidak menemukan petunjuk sedikit pun. Hup, sepertinya kota Guntur semakin menarik hari ini. Beberapa orang memandang elang, dan akhirnya pergi dengan putus asa. Dan saat ini markas Fighting Club, Yuan Tianhuan, wakil ketua Asosiasi Seni Bela Diri Pertarungan, sedang memperbaiki rantai di lututnya. Dan tiba-tiba sesosok muncul di depannya dari udara tipis. Dalam keterkejutan dan kemarahan, Yuan Tianhuan baru saja akan memulai tangannya. Setelah melihat wajah lawan, dia buru-buru membungkuk hormat, dan berkata dengan gembira, bawahan telah melihat Tuan Istana Tuan. Setelah dia membawa Sangguan Xier dan yang lainnya ke segel luar angkasa, dia tidak memasuki segel luar angkasa bersama mereka, tetapi kembali ke klub bela diri berjuang. Hari-hari ini, dia telah menunggu berita dari segel luar angkasa, khawatir, dan sekarang saya melihat Sangguan Xier, bagaimana tidak mengejutkan. Ada tugas di istana ini untuk memberimu, untuk memusatkan semua kekuatan masyarakat yang bertarung, untuk menyelidiki asal-usul kultus hitam. Ingat, jangan membuat keributan besar, tetapi selidiki secara diam-diam. Begitu ada berita, Anda harus memberitahu istana ini sesegera mungkin. Sangguan Xier memberi perintah secara langsung. Selidiki Orde Hitam. Yuan Tianhuan terkejut. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Sangguan Xier memberikan perintah ini, dia menerimanya pertama kali dan dengan hormat berkata, Tuan Istana, mengapa kamu kembali sendirian? Saya tidak tahu bagaimana mereka akan tumbuh. Wuyong sudah mati. Mulai hari ini, kamu akan menjadi presiden klub pertarungan. Sangguan Xier mengangkat tangannya, dan cincin penyimpanan jatuh ke tangan Yuan Tianhuan. Berikut adalah beberapa sumber daya perbaikan rantai yang ditinggalkan oleh istana. Dengan sumber daya ini, Anda dapat mencapai tingkat kultivasi yang hampir tidak ada dalam beberapa bulan. Tetapi jika Anda ingin meningkatkan, itu tergantung pada keberuntungan masa depan Anda. Jika kamu punya sesuatu, kamu bisa memanggil istana ini. Setelah Sangguan Xier selesai berbicara, dia mengguncang tubuhnya dan menghilang. Pemimpin Guild meninggal secara tak terduga. Apa yang terjadi di segel luar angkasa? Bagaimana dengan pemimpin Guild dari Sky Scanner dan pasukan lainnya? Hati Yuan Tianhuan bergetar. Dia memiliki terlalu banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada Sangguan Xier, tetapi Sangguan Xier tidak memberinya kesempatan untuk bertanya sama sekali. Jadi dia menekan keraguan di dalam hatinya. Saya presiden klub pertarungan. Haha, Yuan Tianhuan merasakan banyak harta di cincin penyimpanan dan sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan tawa ke langit. Rasa kekuatan yang tidak dapat dijelaskan ini benar-benar menyegarkan. Yuan Tianhuan tidak tahu bahwa alasan Sangguan Xier berani menyerahkan klub pertarungan kepadanya adalah karena dia berpikir bahwa Qin Chen dan Gong Sun Ze dan yang lainnya pasti akan mati di tangan penguasa iblis neraka. Yuan Tianhuan yang dipromosikan pasti akan mampu mengendalikan pembangkit tenaga listrik dari seluruh Sky Thunder City. Jika Sangguan Xier tahu bahwa Qin Chen dan yang lainnya belum mati, saya khawatir dia tidak akan pernah membuat keputusan seperti itu. Kota Guntur Langit, di rumah besar biasa tidak jauh dari Orde Hitam di kota. Seorang lelaki tua kembali perlahan, memasuki mansion, menutup pintu dengan hati-hati, dan dengan cepat datang ke ruang rahasia di mansion. Bagaimana kabarmu? Begitu orang tua ini masuk, seseorang di ruang rahasia menyambutnya. Itu adalah sekelompok budak jubah dan orang tua dengan belas kasih yang besar. Selama ketidakhadiran Qin Chen, baik budak jubah dan orang tua dari Great Compassion semuanya telah membuat terobosan dan memasuki ranah Kaisar Wudi di 9 surga.
Ini adalah buah dari jalan, buah dari aturan dan batu aturan yang efeknya sangat baik sehingga budak jubah dan orang tua yang penuh kasih sayang yang terjebak dalam kemacetan dapat dengan mudah mendapatkan terobosan. Jika bukan karena harta karun ini, keduanya ingin menerobos 10 atau 20 tahun, itu tidak mungkin. Dan sosok Reyot lelaki tua itu dengan cepat menjadi kekar, matanya menunjukkan martabat, dan tubuhnya tercekik, tetapi dia adalah penguasa Gunung Tiandi. Benar saja, aku ditangkap oleh keduanya. Pembangkit tenaga listrik top menyerang Orde Hitam sebelumnya. Untungnya, aku sudah dievakuasi sebelum aku dalam krisis. Kalau tidak, penguasa Gunung Tiandi memiliki rasa takut. Setelah Qin Chen dan yang lainnya pergi, rencana awal Tuan Gunung Tiandisan adalah untuk menjaga Orde Hitam. Tetapi budak jubah menemukan bahwa ada lebih banyak tuan di kota Guntur. Dan setelah orang-orang kuat dari semua kekuatan utama berkumpul, mereka segera membuat diputuskan, menjauh dari Orde Hitam, dan mengintai. Chapter 2155. Gunung Lord Tiandi tidak menganggapnya serius pada awalnya. Ketika dia duduk di Gunung Tiandi saat itu, ketika dia sangat berhati-hati, tetapi dia melihat bahwa budak jubah dan lelaki tua Dabei masuk akal, dan keduanya adalah orang tua yang telah mengikuti Qin Chen selama bertahun-tahun. Jadi dia masih percaya mereka. Jika ya, dia diam-diam pindah ke mansion yang tidak diketahui siapapun, dan itu sangat sederhana sehingga dia bahkan tidak mengenal Skyscanner. Siapa tahu itu benar-benar diharapkan oleh budak jubah dan lelaki tua yang penuh kasih sayang. Mendengar kata-kata penguasa Gunung Kaisar Surgawi, ekspresi budak jubah itu berubah, dan dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Tuan-tuan gunung, apakah tuan itu lebih baik darimu?" Meskipun budak jubah membuat saran ini, itu hanya pendekatannya yang selalu berhati-hati. Qin Chen tidak ada di sana dan semuanya harus berhati-hati. Bagaimanapun, Orde Hitam telah menyebabkan terlalu banyak masalah di kota Tianlei sebelumnya. Dan begitu pasukan utama yang datang ke sini penasaran dan diam-diam bertanya, begitu mereka terungkap, mereka pasti akan jatuh ke dalam krisis. Tapi aku tidak menyangka seseorang akan benar-benar menyerang. Terutama melihat ekspresi berat dari Tuan Gunung Tiandi, budak jubah dan orang tua dari Great Compassion tidak tenang. Perlu dicatat bahwa penguasa gunung-gunung Tiandi adalah salah satu penguasa tertinggi Kekaisaran Suanyuan. Puncak pembangkit tenaga listrik Wudi diatur oleh Feng Shaoyu untuk duduk di Gunung Tiandi, sebuah rahasia yang sangat penting di Kekaisaran Suanyuan. Ini menunjukkan betapa kuatnya kekuatannya. Ini jelas merupakan sosok kuat teratas di daratan. Meskipun tidak sebanding dengan nenek moyang pasukan utama, itu tidak jauh berbeda dan memiliki reputasi yang menonjol. Tapi sekarang, Tuan Gunung Kaisar Surgawi berperilaku seperti ini, menunjukkan betapa terkejutnya dia di dalam hatinya. Kuat, jauh lebih kuat. Kaisar Gunung Kaisar Surgawi tampak serius. Dia melihat tembakan Sangguan Sier secara rahasia, dan mengingat adegan pada waktu itu, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Orang yang menyerang Black Order-ku pastilah leluhur dari kekuatan tertinggi daratan, salah satu dari sedikit orang di daratan. Tuan Gunung Tiandi berkata dengan sungguh-sungguh, jika kaisar ini melawannya, saya khawatir bahwa dalam 100 gerakan, harus jatuh. Tuan Gunung Kaisar Surgawi juga orang yang sombong, tetapi dia juga sangat jelas tentang posisinya sendiri. Dalam hal kekuatan, dia tidak jauh lebih baik daripada Bin Xinglan dari Sekte Hantu Langit, dan orang misterius itu dengan mudah melukai Bin Xinglan, bahkan Hantu Langit. Suzerain, keluarga Xiao, leluhur keluarga Teng, dan lainnya tidak dapat dilacak, dan ini saja bukan hal kecil. Mendengar kata-kata Tuan Gunung Kaisar Surgawi, hati semua orang berat, dan mereka hanya bisa berdoa dalam hati di sini, berharap Qin Chen akan aman. Jika tidak, mereka harus menyerahkan kota Tianlei. Pada saat ini, Qin Chen secara alami tidak tahu apa yang terjadi di kota Tianlei. Dia benar-benar tenggelam dalam pertarungan dengan boneka iblis, terus-menerus menggunakan ilmu pedang dan pedang ganda, yang menghabiskan kekuatan mental dan esensi sejati, tahu. Pedang Ki tersapu, Qin Chen benar-benar tenggelam di dalamnya. Ketika dia tampaknya kembali ke alam Guyu, menghadapi adegan banyak binatang darah dan pengepungan binatang aneh yang dilepaskan oleh Lao Yuan, di mana dia mengerti. Bunuh Dao Kuan Yi, basis kultivasi telah ditingkatkan. Dan di sini,
Boneka iblis ini jauh lebih kuat daripada binatang aneh berwarna darah yang jejak darahnya dikeluarkan oleh Lao Yuan di awal, tetapi sebagai perbandingan, Qin Chen sekarang bahkan lebih santai. Setelah dia dipromosikan, dia memiliki ladang ranjau spasial. Meskipun boneka iblis ini kuat, mereka terlalu banyak untuk menembus ladang ranjau spasialnya, dan tentu saja mereka tidak dapat menimbulkan banyak ancaman baginya. Pada saat ini, untuk mengurangi konsumsi, Qin Chen mengecilkan ladang ranjau spasialnya ke area yang lebih kecil, dan menyebarkan energi pedang ke setiap sudut ladang ranjau spasial. Mengetahui bahwa mereka tidak dapat menembus wilayah Qin Chen, boneka iblis itu masih marah. Berbondong-bondong ke Qin Chen dengan marah, seolah-olah tidak menelan Qin Chen. Mereka tidak akan pernah berdamai, dan ada lebih banyak ki iblis di bawah. Boneka-boneka ajaib itu berkerumun. Meskipun mereka tidak dapat membunuh Qin Chen, mereka ingin menggunakan energi iblis murni yang keluar dari kejatuhan mereka untuk menginfeksi Qin Chen sepenuhnya. Faktanya, meskipun Qin Chen dapat menahan invasi energi iblis ini, dia telah lama tenggelam. Dalam iblis-iblis ini, jiwa secara bertahap terpengaruh. Meskipun cahaya pedang yang didorong oleh ilmu pedang itu gila, boneka sihir biasa bahkan lebih basah dan mati. Tetapi itu tidak bisa menandingi lebih banyak boneka sihir gila. Dan ada juga beberapa prajurit yang sangat kuat di depan mereka setelah dikorbankan ke dalam pedang. Boneka ajaib Qin Chen masih tidak bisa membunuh lawan dengan satu pedang. Dan boneka iblis ini awalnya sangat gila, tetapi kemudian mereka menjadi lihai. Begitu mereka terluka parah oleh Qin Chen, mereka bersembunyi di belakang dan menelan energi iblis jurang, menunggu lukanya sembuh, dan menyerang Qin Chen lagi. Secara bertahap, jumlah boneka iblis yang dapat menahan pukulan Qin Chen ini meningkat. Jumlah boneka iblis tingkat tinggi ini menumpuk. Meskipun mereka tidak dapat menembus domain guntur spasial Qin Chen, mereka telah menguasai metode untuk tidak dibunuh oleh Qin Chen. Sebaliknya, debu semakin dalam keadaan tidak menguntungkan. Kalau saja cahaya pedangmu bisa digunakan di sudut manapun. Pada saat ini, Qin Chen tidak bisa tidak mengingat domain pedang yang dia lihat di menara pedang iblis. Di domain pedang, ada aura dan kekecewaan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dalam domain guntur spasial ini, Qin Chen harus terus menggunakannya. Pedang Qi hanya bisa digunakan, dan pedang Qi ini tidak bisa dilahirkan dengan hati, dan hanya bisa digunakan terus-menerus. Qin Chen juga ingin menggunakan domain pedang, tetapi di domain ruang guntur, domain pedang tidak bisa ada sendiri. Bahkan prajurit yang sama tidak dapat secara bersamaan menggunakan domain yang berbeda dalam rantai. Karena begitu dua domain ditampilkan, itu pasti akan menghasilkan mengusir. Sama seperti alam ruang dan alam guntur dan kilat, Qin Chen hanya dapat menggunakannya dengan mudah setelah sepenuhnya menggabungkan keduanya. Akan lebih bagus jika domain pedang juga bisa dimasukkan. Memikirkan hal ini, hati Qin Chen terkejut. Ya, karena dia dapat mengintegrasikan domain ruang dan domain guntur dan kilat. Mengapa dia juga tidak dapat mengintegrasikan domain pedang ke dalamnya? Meskipun domain ruang dan domain guntur dan kilat dapat diintegrasikan dengan sempurna karena tubuh spasialnya sendiri dan yang lainnya karena kekuatan darah, pemahamannya tentang ilmu pedang mungkin tidak mustahil untuk mengintegrasikan domain pedang ke dalamnya. Setelah domain pedang diintegrasikan ke dalamnya, dan tiga area digabungkan, kekuatan yang terbentuk pasti tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Kombinasi domain ruang dan domain guntur dan kilat sudah memiliki kekuatan ini. Jika itu adalah kombinasi dari 3 domain, kekuatan yang meledak pasti meningkat dengan kelipatan geometris. Meskipun Qin Chen tidak tahu apakah ada master yang menggabungkan 3 domain di dunia ini, dan Qin Chen belum pernah melihat atau mendengarnya, tetapi Qin Chen tidak percaya bahwa orang lain tidak dapat melakukannya, dan dia pasti tidak bisa melakukannya. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera memaksa Realm of Sword untuk diintegrasikan ke dalam Thunder Realm of Space. Klik. Pada awalnya, segera setelah alam pedang dikerahkan, alam guntur luar angkasa membuat ledakan, dan keduanya saling membatalkan, dan kekuatannya bahkan lebih lemah daripada di awal, sehingga boneka ajaib segera mengambil kesempatan dan hampir memukul Qin Chen. Tidak bisakah itu berhasil? Qin Chen tersesat. Tidak pasti ada jalan.
Dia mengingat perasaan sebelumnya ketika dia menggabungkan domain guntur dan kilat dengan domain ruang, dan banyak pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, dan matanya menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Chapter 2156. Dia mulai terus mencoba. Tidak, itu tidak akan berhasil. Hampir, metode ini juga tidak berhasil. Dengan upaya Qin Chen lagi dan lagi, domain pedang dan domain guntur ruang terus bergabung. Tetapi setiap kali ada masalah, dua dari mereka bahkan menyebabkan runtuhnya ladang ranjau spasial, dan Qin Chen hampir dikelilingi oleh boneka iblis, tetapi dia terhindar dengan bereaksi tepat waktu. Tapi Qin Chen tidak berhenti berusaha. Meskipun dia dapat terus menggunakan domain guntur ruang angkasa untuk mengkonsumsi boneka iblis ini, Qin Chen tahu bahwa ini bukan yang dia inginkan. Selain itu, mencoba lagi dan lagi selama krisis dapat membuat saraf Qin Chen tegang dan lebih terlibat. Berbagai pikiran seperti kaleidoskop, dan pikiran Qin Chen terus berkedip dan menginspirasi. Awalnya, Lao Yuan memandangnya dengan santai, tetapi sekarang pupilnya yang berwarna merah darah dan bos dengan mulut terbuka melebar. Qin Chen hanya mengambil nyawanya sendiri untuk bertarung. Manusia benar-benar aneh. Ada cara sederhana, mereka harus mengambil risiko di sini. Lao Yuan bergumam, itu tidak bisa memahami perilaku ini. Jika Qin Chen mengikuti rutinitas asli dan melanjutkan langkah demi langkah, meskipun itu sedikit merepotkan, dia bisa membunuh boneka iblis ini cepat atau lambat. Bahkan jika ada kecelakaan, dia masih akan berada di sela-sela. Tapi apa yang dilakukan Qin Chen sekarang adalah tindakan mencari kematian. Jika dia tidak hati-hati, dia pasti akan ditangkap oleh iblis-iblis ini dan bahkan jatuh di sini. Dalam pandangan Lao Yuan ini benar-benar tidak bisa dipahami. Inilah mengapa manusia bisa mendominasi dunia ini. Kucing hitam besar itu tidak tahu kapan dia bangun, berdiri di sumber lama. Melihat Qin Chen bertarung melawan iblis di bawah, matanya berkedip. Ada desas-desus bahwa ras manusia ternyata menjadi ras terlemah di dunia. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung, mereka telah mampu melanjutkan ras mereka melalui perjuangan terus-menerus dan kerja keras dan kematian lagi dan lagi. Kucing hitam besar itu berkata dengan emosi, mungkin, ini adalah roh manusiawi dari ras manusia. Kemanusiaan. Lao Yuan bergumam, itu jelas tidak bisa memahami roh ini. Betul sekali. Kucing hitam besar itu mengangguk, kemanusiaan mewakili semangat inti ras manusia. Saat menghadapi musuh asing, mereka dapat membunuh mereka dengan panik bahkan jika mereka mengorbankan nyawa mereka. Sentimen rasial mereka telah memungkinkan ras ini tumbuh lebih kuat dan mencapai puncaknya. Apalagi untuk memperbaiki diri. Manusia bahkan rela mempertaruhkan hidup dan mati untuk mengejar inspirasi ilusi itu. Karena mereka sangat percaya bahwa ada kengerian besar antara hidup dan mati. Dan hanya antara hidup dan mati roh mereka dapat dibangkitkan, disublimasikan dan mereka bisa mendapat pencerahan. Dapatkan terobosan. Kucing hitam besar itu berkata pelan, dengan makna yang tak terlukiskan dalam nada suaranya. Lao Yuan mendengarkan dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun tidak bisa memahami apa yang disebut roh manusiawi, tindakan Qin Chen mengejutkannya dan membuatnya merasakan banyak sentuhan di hatinya. Bisakah mereka menyerahkan hidup mereka untuk tanah air mereka? Dapatkah mereka melakukannya? Lao Yuan tidak tahu jawabannya. Jika dia tahu bahwa suatu hari dao surgawi dari benua iblis alien akan dihancurkan dan mengabdikan dirinya, dia bisa menyelamatkan dao surgawi. Ini mungkin atau mungkin tidak dapat melakukannya. Ini karena mereka lahir ketika dao surgawi dibuka. Bagaimana dengan klan? Lao Yuan tersenyum pahit. Meskipun tidak tahu apakah itu bisa melakukannya, itu pasti bahwa iblis asing tidak akan pernah bisa melakukannya. Ini adalah ras yang egois. Itu bisa memberikan segalanya untuk kepentingannya sendiri. Sky Devourer bahkan dapat menjebak keturunannya, dan tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Diwariskan. Dalam kasus setan alien, itu adalah lelucon. Lao Yuan tidak pernah mengerti mengapa ras manusia benua Tianwu, ras yang begitu lemah, dapat menahan invasi ras iblis alien. Sekarang setelah berhubungan dengan Qin Chen begitu lama, ia samar-samar memahami dan merasakan beberapa perasaan. Sebuah ras yang dapat mendedikasikan hidupnya untuk dunia. Anda bisa mengalahkannya hingga jatuh, tetapi Anda tidak akan pernah bisa mengalahkannya.
berdengung. Dengan upaya Qin Chen lagi dan lagi, secara bertahap, Qin Chen akhirnya menemukan titik temu di antara ketiganya. Saya mengerti. Saya salah. Saya semua salah sebelumnya. Pada saat tertentu, Qin Chen tiba-tiba tersenyum masam, tetapi ada ekstasi di antara alisnya. Dia telah mencoba mengintegrasikan alam pedang dengan alam guntur luar angkasa sebelumnya, tetapi sekarang dia tahu bahwa idenya sepenuhnya salah. Domain pedang tidak boleh digabung dengan ranah ruang, tetapi untuk menemukan hubungan antara ranah pedang, ranah guntur dan kilat, dan ranah ruang. Hanya dengan menemukan titik kesamaan dari ketiganya, ketiganya dapat digabungkan. Jika tidak, semuanya sia-sia. Begitu pikiran ini keluar, Qin Chen sangat bersemangat di dalam hatinya. Dia perlahan mencari hubungan antara ketiganya, dan kemudian menggabungkan ketiganya bersama melalui koneksi yang lemah ini. Wow, tiba-tiba, bidang yang sama sekali baru muncul. Bersenandung, Qin Chen tidak perlu dengan sengaja mendesak apapun. Dia memotong dengan kedua tangan, dan aura pedang dari pedang kuno Banyu dan pedang guntur langit langsung menyebar. Bahkan di tempat-tempat yang tidak disentuh oleh aura pedang, mereka juga terpengaruh oleh aura pedang. Pembunuhan gila terselubung, ranah luar angkasa, alam guntur dan kilat, dan alam pedang terintegrasi. Domain pedang guntur kosong, dentur, dalam kehampaan, medan yang menakutkan menyebar, kekuatan ruang meresap, guntur dan kilat melonjak, aura pedang vertikal dan horizontal. Selama kekuatan ruang menyebar, kekuatan guntur dan kilat secara alami akan tiba. Dan tempat di mana kekuatan guntur dan kilat mencapai aura pedang juga muncul secara alami. Qin Chen mendesak pedang kuno Banyu dan pedang petir surgawi, dan menebas dengan satu pedang. Pedang yang sangat biasa. Tetapi setelah pedang ini berlalu, boneka iblis di sekitar Qin Chen ternyata kosong. Kecuali beberapa boneka iblis dengan pertahanan yang sangat menakutkan, semua boneka iblis lainnya dimusnahkan oleh pedang ini. Qin Chen tiba-tiba melihat ke langit dan tertawa. Dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat berikutnya, dia bahkan tidak menggunakan aura pedangnya, dan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tidak ada energi pedang yang melonjak, hanya cahaya pedang biasa yang berkedip, yang hanya menyelimuti radius puluhan meter Qin Chen. Tetapi setelah pedang itu ditebas, semua boneka iblis dalam radius puluhan meter jatuh. Punah, berubah menjadi abu. Hanya dengan beberapa pisau, kelompok boneka iblis yang tidak bisa dibunuh Qin Chen sebelumnya menjadi kosong. Qin Chen bahkan bisa merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan muncul dari boneka iblis itu. Tetapi bahkan ini, boneka iblis ini masih gila. Menuangkan, Qin Chen tidak takut akan hal itu. Para prajurit kekaisaran dengan tangannya bergerak secara vertikal dan horizontal. Pada akhirnya, jangkauannya menjadi lebih besar dan jangkauan domain pedang guntur kosong menjadi lebih luas dan lebih luas. Tidak ada boneka iblis yang bisa bertahan selama beberapa detik di wilayah yang menakutkan ini. Masih banyak boneka iblis yang ingin menyelinap di sekitar Qin Chen dari tempat mereka diserang. Tetapi sekarang Qin Chen tidak memiliki kekurangan. Boneka iblis apapun akan terbunuh selama itu memasuki jangkauan serangannya. Jika Qin Chen ingin pergi saat ini, dia dapat dengan mudah pergi dari sini. Tetapi dia tidak pergi. Pedang-pedang kuno Banyu dan pedang guntur langit masih menuai nyawa boneka iblis ini dengan ceroboh. Pada akhirnya, boneka iblis ini akhirnya tahu bahwa mereka tidak dapat membantu Qin Chen, dan mereka mundur satu demi satu, tenggelam ke dalam energi iblis. Itu menghilang dalam sekejap mata. Chapter 2157. Qin Chen ingin mengejar dan membunuhnya, tapi dia masih sangat cerdik dan tidak terburu-buru. Aura iblis ini sangat kuat. Meskipun dia bahkan lebih menakutkan sekarang daripada di awal, Qin Chen tidak berani menyimpulkan bahwa aura iblis di sini tidak boleh menghentikannya. Tembakan berkepanjangan membuat semangat Qin Chen sangat lelah, tapi dia juga sangat bersemangat. Dalam waktu sesingkat itu, Qin Chen tidak bisa menghitung berapa banyak boneka iblis yang telah dia bunuh. Dia percaya bahwa meskipun masih ada boneka iblis yang tersisa, ke depan, jumlahnya tidak akan banyak. Dan jika boneka yang dia bunuh tidak dihancurkan menjadi abu, mayat-mayat itu bahkan bisa menumpuk menjadi gunung. Meskipun tidak ada angka pasti, Qin Chen secara kasar memperkirakan setidaknya beberapa ratus ribu. Aku akan mengembalikan energiku yang sebenarnya dulu.
Qin Chen berbicara dengan Lao Yuan, dan memasuki disgiok keberuntungan semesta untuk pertama kalinya. Begitu dia memasuki disgiok keberuntungan semesta, Qin Chen dengan cepat mengeluarkan pil yang tak terhitung jumlahnya dan menelannya, dan kemudian meletakkannya di sekitar tubuhnya. Arai nyata yang kental, dengan panik menyerap Zenki di dalamnya. Bahkan jika Qin Chen memiliki pengalaman tempur yang kaya, dia belum pernah mengalami situasi di mana kekuatan mental dan energi sejatinya hampir habis sepenuhnya seperti hari ini. Pada saat ini, dia hanya merasa tangan dan kakinya lunak, seperti orang biasa yang belum memperbaiki rantai dan menghabiskan kekuatannya. Meskipun domain pedang gunturnya yang kosong sangat bagus, esensi sejatinya sangat beristirahat, tetapi itu juga sangat besar. Konsumsi. Yu Qiansui dan Jiru Yue menatap Qin Chen dengan sedih. Mereka semua melihat penampilan Qin Chen dengan putus asa sebelumnya. Mereka juga mengerti alasan mengapa Qin Chen melakukan ini. Semuanya untuk keselamatan benua Tianwu. Jika tidak begitu banyak boneka ajaib memasuki benua Tianwu, seluruh surga kedua domain bela diri akan dihancurkan. Sejumlah besar batu asli dihancurkan sepotong demi sepotong, dan 1 hari kemudian, Qin Chen tidak tahu berapa banyak batu asli yang telah dia konsumsi sebelum esensi sejati dan kekuatan spiritual dalam tubuh Qin Chen benar-benar pulih. Yang mengejutkan Qin Chen adalah dia menemukan bahwa esensi sejati dan energi mentalnya telah habis dan setelah dia pulih kembali, dia benar-benar bangkit. Qin Chen tahu betul bahwa ketika dia mencapai levelnya, akan lebih sulit jika dia tidak memiliki sentimen yang sangat besar. Bahkan Fu Qiankun terkejut. Kecepatan terobosan Qin Chen jauh di luar imajinasinya. Setelah beberapa saat menyapa, Qin Chen langsung keluar dari cakram giok keberuntungan semesta dan muncul di dasar jurang lagi. Dia bertanya-tanya apakah tingkat kultivasinya akan meningkat lagi jika dia membunuh boneka iblis yang tersisa, tetapi ini hanya dia menebak dengan liar. Pada saat ini, dia berdiri di atas Ki Hitam. Ki Hitam ini sangat lembut, dan tidak ada tanda-tanda boneka iblis. Qin Chen harus bertanya-tanya apakah boneka iblis ini berada di bawah kendali penguasa jurang maut. Juga, jika boneka iblis ini dikendalikan oleh Lord of Abyss, pihak lain tahu bahwa mereka tidak dapat membunuh Qin Chen, dan sama sekali tidak mungkin membiarkan boneka iblis ini mati. Begitu banyak boneka iblis yang benar-benar dapat membentuk pasukan besar dan menyerang surga ketiga dari domain bela diri, tetapi mereka hampir sepenuhnya dibunuh oleh Qin Chen. Nak Qin Chen, kamu akhirnya tahu. Apakah kamu lelah berkelahi dan pergi ke kota Praja Wenru untuk melakukan hal-hal buruk? Kucing hitam besar berjalan sambil tersenyum, terkejut, memandang Qin Chen, menggoda. Qin Chen tampak malu. Pergi. Qin Chen mengutuk kucing hitam besar itu tidak mengatakan apa-apa. Di mana tepatnya Lord of Abyss dimenditekan. Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Setelah berjalan begitu lama, mereka belum melihat Lord of the Abyss sama sekali. Jangan khawatir, Kaisar ini masih bisa membohongimu. Karena boneka-boneka ini ada di sini, maka posisi Lord of the Abyss juga dekat. Kucing hitam besar itu menyapu ke depan dan berkata, ikutlah dengan Kaisar. Faktanya, ketika Qin Chen memperbaiki rantai di cakram batu giok keberuntungan semesta, dia sudah menyelidiki di sini. Segera kucing hitam besar datang ke energi iblis yang melonjak. Ia mengendus dan berkata, sudah hampir sampai, tepat di bawah. Qin Chen merasakannya dengan hati-hati, dan dia benar-benar menemukan sesuatu yang istimewa. Energi iblis di bawahnya sangat aneh, dan ada napas yang membuat jantungnya berdebar kencang. Ada energi iblis di sini. Bagaimana saya bisa naik? Qin Chen mengerutkan kening. Apakah kamu tidak memiliki kuali penekan setan? Lindungi kamu dengan kuali penekan setan. Adapun Lao Yuan adalah binatang sumber, itu tidak akan diserang oleh Ki Iblis ini dalam waktu singkat. Adapun Kaisar, apalagi? Petik 2. Cakar kucing hitam besar berlama-lama di kekuatan ruang Dao-Dao, dan kekuatan ruang ini dengan cepat menyebar ke energi iblis di bawah. Tiba-tiba, energi iblis ini perlahan menyebar di bawah cakar kucing hitam besar itu. Namun, masih ada untaian energi magis yang mengisi ruang ini, tidak sepenuhnya hilang. Ketika Qin Chen mendengar kata-kata itu, dia segera mendesak Zen Devil Cauldron, bersenandung. Sebuah kuali hitam besar muncul di kepala Qin Chen, dan gumpalan kekuatan bertahan, benar-benar mengisolasi Ki Iblis di sekitarnya.
Bisakah kuali penekan iblis juga menekan energi iblis ini? Qin Chen terkejut. Maksud kamu apa? Kucing hitam besar itu berkata dengan nada menghina. Ding penindas iblis adalah harta karun ras manusia purba, yang khusus digunakan untuk berurusan dengan penguasa ras alien. Itu ada di tangan ras manusia yang kuat. Dan bahkan master monster dari ras alien tidak berani sedikit energi iblis ini secara alami dapat ditekan. Tetapi terutama karena Kaisar telah banyak mengisolasi energi iblis ini. Jika tidak, Anda hanya mengandalkan penindasan kuali iblis untuk mati. Kucing hitam besar itu berkata dengan bangga, dengan pandangan bahwa ia telah melakukan yang paling banyak, dan menyapu lebih dulu. Qin Chen tidak berdebat dengan kucing hitam besar itu, tetapi cukup terkejut di dalam hatinya. Mengikuti kucing hitam besar, Lao Yuan secara alami mengikuti. Qin Chen berpikir bahwa energi iblis akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat setelah dia turun. Memang benar pada awalnya, tetapi secara bertahap energi iblis di sekitar telah menghilang banyak, dan pada akhirnya, energi iblis menjadi semakin sedikit, dan pada saat yang sama ada ruang yang kaya. Napas dan kekuatan guntur melonjak. Dentur, ada gelombang guntur di bawah ini. Dan, dengan kekayaan yang ekstrim, pori-pori Qin Chen membentang. Ini adalah nafas Sein Crystal. Bukannya Qin Chen belum menyerap kristal suci. Dia jelas merasa bahwa napas yang membuatnya merasa sangat nyaman ini adalah napas kristal suci yang telah dia serap sebelumnya. Mungkinkah masih ada kristal suci di sini? Dia buru-buru membuka matanya untuk melihat, dan tiba-tiba melihat petir di bawah. Cahaya guntur melonjak ke bawah, memanjang ke kedalaman. Dan ada tempat yang sangat menyilaukan. Jelas tempat guntur yang paling ganas. Dan guntur ini mengandung kekuatan yang sangat besar, menakutkan. Jauh lebih menakutkan daripada guntur di lautan guntur di luar. Bahkan Qin Chen memiliki perasaan berdebar-debar. Jika itu orang lain, dia pasti akan ditakuti oleh guntur di sini. Tetapi kekuatan mental dan jiwa Qin Chen sangat kuat, dan perasaan keenam tidak kompeten, ditambah dia adalah kaisar formasi sihir tingkat atas. Melihat ada sesuatu yang salah dengan tempat guntur ini, kekosongan di bawah tampak sedikit aneh. Itu benar-benar ada di sini. Pada saat ini, kucing hitam besar itu melompat dengan penuh semangat. Chapter 2158. Lao Yuan, coba. Kucing hitam besar segera berteriak. Lao Yuan segera mengangkat cakarnya dan mengulurkan tangan. Dengan keras dan melihat cahaya guntur melonjak di bawah. Lao Yuan tiba-tiba mendengus. Cakarnya hancur dengan bunyi gedebuk. Dan berubah menjadi napas berdarah di langit, dengan cepat membuat orang terlambat untuk reaksi. Ada kekuatan guntur yang kuat di bawah. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Lao Yuan berkata dengan sedikit takjub. Wajahnya jelek, sudah terluka oleh pukulan tadi. Bocah Qin Chen, apa yang kamu perbaiki rantainya adalah aturan kilat. Datang ke sini. Kucing hitam besar itu menatap Qin Chen lagi. Sial, kenapa kamu tidak datang sendiri? Qin Chen penuh dengan garis hitam. Apakah kucing hitam besar ini terlalu tidak bisa diandalkan? Bahkan Lao Yuan terluka. Jika dia tidak punya waktu untuk melawan, dia akan musnah dalam sekejap. Apakah kamu tidak memiliki garis keturunan guntur? Dengan pemahamanmu tentang aturan guntur dan kilat, tidak apa-apa. Kucing hitam besar itu mendorong. Qin Chen terdiam. Tetapi dia sendiri juga sangat ingin tahu tentang tempat guntur ini. Dan di guntur di bawah, tampaknya tidak hanya ada kekuatan guntur, tetapi juga ruang khusus dan aura kristal suci yang tidak dapat dijelaskan, yang membuat Qin Chen juga penuh rasa ingin tahu. Pergi dengan. Qin Chen mengorbankan pedang kuno Banyu, dan menebasnya dengan pedang menghadap ke bawah. Ledakan. Cahaya pedang melonjak, memunculkan banyak cahaya guntur. Tetapi tampaknya karena Qin Chen sendiri telah memasukkan kekuatan guntur ke dalam cahaya pedang. Cahaya pedang ini benar-benar menyapu guntur di bawah, bukannya langsung dibombardir seperti Lao Yuan. Ledakan itu menimbulkan reaksi, hanya raungan tumpul yang terdengar. Setelah Jiang Wang memasuki guntur, dia tidak turun sepenuhnya, tetapi menabrak rintangan yang tidak dapat dijelaskan. Bersenandung, ketika cahaya guntur menghilang, seberkas cahaya besar tiba-tiba muncul di kehampaan di mana laut guntur berada, dan di dalam seberkas cahaya ini ada segel luar angkasa yang besar. Dan di sekitar segel ruang ini, ada potongan-potongan kristal suci.
tersusun rapat. Itu adalah formasi segel yang dilihat Qin Chen dan yang lainnya di luar segel luar angkasa. Ternyata kristal suci yang kita lihat sebelumnya semuanya nyata. Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Dia selalu berpikir bahwa kristal suci yang dia lihat di luar segel luar angkasa hanyalah fata morgana yang digunakan oleh penguasa iblis neraka atau pelahap surga untuk menarik semua orang. Tetapi pada saat ini Qin Chen menyadari bahwa kristal suci yang mereka lihat adalah segalanya, hanya proyeksi di sini. Berapa banyak kristal suci yang dimiliki ini? Hati Qin Chen bergetar. Sekilas itu penuh sesak, dan setiap kristal suci memancarkan cahaya berkabut. Jika kristal suci ini dapat diperolehnya, seberapa jauh tingkat kultivasinya? Meskipun Qin Chen sekarang tahu bahwa tidak mungkin untuk memasuki kristal suci dengan menyerap kristal suci. Tetapi dengan kristal suci ini, apalagi hal lain, dia pasti bisa menerobos ke alam semi-sakral dalam waktu yang sangat singkat, atau bahkan melampaui itu. Basis kultivasi Sangguan Sier, pada saat itu, selama tidak ada Master Ranah Suci, dia akan menjadi orang pertama di benua Tianwu ini. Tapi kucing hitam besar di samping tidak fokus pada kristal suci, tetapi lekat-lekat menatap bola cahaya samar di tengah barisan kristal suci. Wajahnya sangat aneh, sepertinya sangat bingung, dan sepertinya berpikir, tidak mengerti. Ada apa dengan kucing hitam besar itu? Qin Chen terkejut. Tampak seperti kucing hitam besar, melihat begitu banyak kristal suci. Bukankah seharusnya dia begitu tenang? Atau apakah ada yang aneh dengan kelompok cahaya ini? Qin Chen memusatkan semua perhatiannya pada kelompok cahaya di tengah kristal suci. Dalam tampilan ini, Qin Chen akhirnya menemukan sesuatu yang salah. Kelompok cahaya ini memancarkan aura ruang, membentuk segel yang sangat menakutkan, dan kristal suci ini membentuk individu yang sangat lengkap. Ini jelas merupakan harta karun tertinggi. Untuk beberapa alasan, ketika dia melihat kelompok cahaya ini, Qin Chen merasa bahwa piring giok keberuntungan semestanya menunjukkan aura keinginan yang putus asa. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menggairahkannya. Kucing hitam besar, apa sebenarnya bola ringan ini? Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ini adalah harta spasial, tetapi tampaknya berbeda dari apa yang awalnya diketahui Kaisar. Kucing hitam besar itu bergumam. Apakah kamu tahu apa ini? Mata Qin Chen berkilat. Apa yang benar-benar diketahui kucing mati itu? Dia tiba-tiba bereaksi. Kucing hitam besar itu sangat aktif membawanya ke sini sebelumnya. Bukankah dia tidak membawanya untuk menemukan pembangkit tenaga listrik klan iblis abisal, tetapi untuk menemukan harta karun ini, kan? Kucing hitam besar, apakah kamu sengaja membawa kami ke sini? Tuan dari ras iblis neraka sebenarnya tidak ada di sini sama sekali. Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Baru pada saat itulah kucing hitam besar bereaksi, dan berkata dengan aura, apa pendapatmu tentang Kaisar? Ya, Kaisar memang sudah menebak di sini sejak lama. Tetapi penguasa ras iblis neraka memang ada di sini. Jika Kaisar tidak salah, lautan guntur dan segel yang aneh ini adalah segel yang menekan tuan dari klan iblis jurang, dan tuan dari klan iblis jurang telah ditekan di bawah segel ini. Qin Chen, kamu tahu betul tentang taktik formasi. Seharusnya ada cara untuk membuka segel, kan? Kucing hitam besar itu memandang Qin Chen. Tuan iblis yang dalam ada di sini. Mata Qin Chen memadat, siapa yang memiliki kemampuan hebat untuk membangun hal seperti itu? Pikiran ini melintas, dan Qin Chen tersenyum masam. Dia benar-benar bodoh. Apakah Anda masih harus bertanya? Itu pasti pembangkit tenaga listrik surgawi kuno. Hatinya tiba-tiba menjadi waspada. Jika saya memecahkan segel ini, maka Master Abyss Demon Rache tidak akan dilepaskan. Hatinya tenggelam. Ini bukan tidak mungkin. Pihak lain membuat segel seperti itu untuk menyegel Master dari Abyssal Demon Rache. Jika dia bergerak, itu pasti akan menyebabkan Master dari Abyssal Demon Rache kehilangan kendali dan keluar dari masalah. Jangan khawatir, orang-orang dari suku Yuan Mo tidak begitu mudah untuk keluar dari masalah. Kucing hitam besar itu berkata, dan, aku hanya membiarkanmu mencoba memecahkan permukaan segel ini. Kaisar ingin melihat dengan jelas pusat segel di tengah kristal suci ini. Apa itu kelompok cahaya? Suara kucing hitam besar itu sedikit tidak sabar. Qin Chen tenang. Dia percaya bahwa kucing hitam besar tidak akan membohonginya tentang hal semacam ini.
Dan karena dia menemukan Saint Crystal, dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Begitu dia melewatkannya, siapa yang tahu kapan dia akan mengetahuinya lain kali. Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Sekarang setelah Raja Iblis Pemakan Surga telah melarikan diri, dunia luar penuh dengan bahaya. Meskipun basis kultivasinya saat ini tidak lemah, itu masih agak berat ketika dia memikirkan identitas Raja Iblis lainnya. Untuk saat ini, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya, dan bisakah dia menyia-nyiakan kesempatan yang begitu baik? Memikirkan hal ini, Qin Chen cukup tersentuh, dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu memberiku 7 bintang dari 7 bintang. Anakmu tidak ingin menipu harta kaisar ini, kan?" Kucing hitam besar itu menatap Qin Chen dengan curiga. Cinta yang tidak dibayar. Qin Chen terdiam. Kucing hitam besar ini terlalu pelit. Oke, aku akan meminjamkannya padamu dulu. Begitu kucing hitam besar itu mengangkat tangannya, Kiksuan Dou Tianxingi yang diam-diam disimpannya telah jatuh ke tangan Qin Chen. Qin Chen dengan mahir mendesak Kiksuan Dou Tian Star Apparatus dan cahaya tak terlihat segera menyelimuti segel di depannya. Banyak batasan muncul di sana, dan formasi memenuhi matanya, yang langsung membuat Qin Chen terpesona. Terlalu rumit. Ini adalah pertama kalinya Qin Chen melihat formasi. Chapter 2159. Ini adalah pertama kalinya Qin Chen melihat formasi yang begitu rumit, dan ketika dia melihat kekuatan mentalnya, dia sedikit pusing. Jelas, ini karena pola di atas sangat rumit sehingga kekuatan mental Qin Chen tidak tahan dengan kerumitan ini. Pola susunan, teknik terlarang jiwa surgawi. Qin Chen buru-buru menutup matanya, dan kekuatan jiwanya menyebar. Karena kekuatan spiritualnya tidak tahan dengan formasi yang begitu rumit, Qin Chen hanya bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk memata-matai. Tiba-tiba, vertigo sebelumnya banyak hilang. Di bawah kekuatan jiwa Qin Chen, garis-garis pada formasi di depannya mulai muncul dalam kekuatan jiwa Qin Chen sedikit demi sedikit. Namun, Qin Chen masih tidak berani memata-matai seluruh formasi dengan kekuatan jiwanya. Dia hanya bisa menganalisis seluruh formasi secara perlahan dari tepi, sedikit demi sedikit. Hanya melihat satu bagian, Qin Chen pasti turun. Formasi di depannya jelas bukan hanya formasi tingkat 9, tetapi bahkan formasi tingkat suci. Kalau tidak, mengapa dia menggunakan begitu banyak kristal suci? Qin Chen tidak yakin apakah dia bisa mengintip segel suci, dan dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mendeteksinya sedikit demi sedikit. Untungnya, Qin Chen juga memiliki aparat 7 Xuan Dou Tianxing, yang merupakan harta istana artefak, yang khusus digunakan untuk menganalisis batasan formasi. Dengan aparat 7 Xuan Dou Tianxing ini, Qin Chen dapat menghemat banyak tenaga, melepaskan kepompong, dan menunjuk ke intinya. Pada awalnya, Qin Chen masih di awan, tetapi dengan sedikit penumpahan, Qin Chen benar-benar tenggelam dalam segel ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada segel yang menakutkan di dunia ini, dan misteri polanya membuat Qin Chen sangat terkejut dan mabuk. Luar biasa, bagaimana segel seperti itu bisa ada? Setiap pola segel luar angkasa misterius dan tidak dapat diprediksi. Hanya satu pola yang cukup untuk membenamkan Qin Chen di dalamnya, apalagi segel yang begitu besar. Pada awalnya, Qin Chen hanya bisa membuat analisis yang paling sederhana. Tetapi ketika dia semakin menjelajahi segel luar angkasa, dia menjadi semakin terkejut. Oke, seiring dengan pemahaman Qin Chen tentang segel ruang, jejak sentimen bergegas ke hati Qin Chen. Tiba-tiba Qin Chen terkejut. Formasi di depannya sebenarnya sama dengan formasi yang dia lihat di tanah terlarang. Larangan hukum sangat mirip. Apakah ini teknik yang sama? Atau apakah ini jenis pembatasan formasi tertentu di surga? Tapi tidak peduli apa, ini jelas merupakan formasi terlarang tanah terlarang Tuhan, yang kemungkinan besar dari surga. Awalnya, Qin Chen selalu berpikir bahwa tanah terlarang diletakkan oleh alam suci ras manusia kuno yang kuat, dan yang dia gunakan adalah mantra formasi kuno. Tapi sekarang, Qin Chen sedikit bingung. Dia masih tidak bisa mengerti apakah teknik formasi kuno lahir di surga, atau tanah terlarang awalnya terkait dengan pembangkit tenaga listrik surgawi. Jejak keraguan melonjak di hati Qin Chen. Tetapi Qin Chen masih tenggelam dalam formasi. Apakah itu roh atau perhatian, berkeliaran di lautan formasi? Faktanya, tidak ada penjelasan.
Hanya mengandalkan mage formasi untuk memahami formasi surga sepenuhnya ada di awan. Bagaimanapun, formasi surga terlalu maju. Luasnya seperti seorang pelaut yang sering bergolak di sungai kecil. Datang ke laut dalam sekejap, kengerian yang tak berujung dan dalam, bahkan mencekik. Ubah ke master formasi tingkat 9 biasa yang akan datang. Apalagi memahami, saya khawatir hanya mengklarifikasi pola formasi dalam akan kewalahan, dan tidak mungkin untuk melakukannya. Tapi Qin Chen berbeda. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah master formasi teratas di daratan. Untuk memasuki alam rahasia seni bela diri seperti tanah terlarang, dia telah mempelajari formasi kuno yang tak terhitung jumlahnya. Dan ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup dari tanah terlarang dalam 9 kematian terakhir. Dan dalam kehidupan ini, Qin Chen bersentuhan dengan formasi terlarang dari ras iblis alien, dan setelah mengalami ibu kota selatan kuno, dunia rawa kematian hitam, dunia rahasia iblis, dunia Yu kuno, dan sebagainya. Pada pemahamannya tentang pembatasan formasi sekali lagi menakjubkan. Memajukan, dapat dikatakan sebagai yang terbaik dari masa lalu dan masa sekarang. Ini dapat dengan mudah dipahami. Terlebih lagi, yang membingungkan Qin Chen adalah ketika dia menganalisis segel ruang ini. Untuk beberapa alasan, dia memiliki perasaan yang sangat akrab, seolah-olah pola formasi dan pengekangan ini lahir bersamanya. Mungkinkah Qin Chen tidak bisa tidak mengingat saat ketika garis keturunan Thunder terbangun, dan mata yang baik dan lembut dari pria yang menjulang tinggi dan kuat yang dia lihat melonjak di atas langit, Qin Chen tidak bisa tidak menyentuh. Saat Qin Chen benar-benar tenggelam di dalamnya, Qin Chen menjadi semakin akrab dengan segel dan batasan formasi. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya memahaminya, dia bukannya tidak tahu apa-apa, tetapi menemukan beberapa hukum dan aturan yang dangkal. Jika tebakanku benar, segel ruang dan formasi penahan ini harus digunakan untuk menyegel monster dalam di bawah. Karena ini adalah segel, sangat tidak mungkin untuk membukanya. Tapi bisakah itu dilemahkan dari samping? Lagi pula, segel ini seharusnya ditujukan pada para master dari Abyssal Demon Rache di bawah. Jika tidak, karena sifat menakutkan dari segel ini, aku akan terbunuh oleh segel ini sejak lama. Bagaimana aku bisa aman sampai hari ini? Petik 2. Dan segel ini memancarkan kekuatan dari setiap ruang. Jika aku membentuk formasi besar untuk memblokir ruang dan membuka celah dari segel, apakah aku bisa mengetahui struktur internal segel? Buka wajah cahaya yang sebenarnya, kelompok. Meskipun Qin Chen tidak tahu mengapa kucing hitam besar itu ingin melihat kelompok cahaya, Qin Chen percaya bahwa itu harus ditargetkan. Adapun menghancurkan segel ini, Qin Chen tidak akan melakukannya bahkan jika dia membunuh Qin Chen. Segel ini jelas digunakan untuk menyegel pembangkit tenaga listrik klan iblis Zongyuan tanah iblis kuno dari jebakan perampokan. Qin Chen masih bisa membedakan antara ego dan ego. Memikirkan hal ini, setelah Qin Chen punya ide, dia melakukan apa yang dia katakan. Setelah menganalisis begitu lama, dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya mengetahui struktur segel ini. Tingkat segel ini terlalu tinggi, dan basis kultivasinya jauh dari cukup. Betapa pentingnya kesenjangan itu tidak sepenuhnya mustahil. Segera Qin Chen berhenti merasakan dan mulai memperbaiki bendera formasi di tempat. Dia memiliki banyak flag formasi, tetapi flag array itu adalah flag array level 9 biasa, dan sepertinya agak lemah untuk menggunakannya di sini. Selain itu, setelah melihat formasi besar tingkat Sein ini, Qin Chen memiliki pemahaman baru tentang metode formasi, dan dapat sepenuhnya memperbaiki bendera formasi yang lebih kuat. Dia mengeluarkan banyak bahan satu demi satu, dan Qin Chen mulai mereformasi bendera formasi asli. Berdengung, pola susunan terbentuk kembali, dan Qin Chen menggambarnya dengan sangat lambat, karena dia belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang formasi Sein Grade. Jadi dia hanya bisa melakukan upaya sederhana di awal. Saya melihat napas yang berdebar-debar secara bertahap menembus bendera formasi, yang jelas jauh lebih menakutkan daripada di awal, tetapi sebelum Qin Chen terkejut, bendera formasi berbunyi klik, dan materinya hancur. Jelas bahwa dia tidak tahan. Kekuasaan dan hancur, gagal. Chapter 2160. Bendera formasi pertama dihancurkan, dan Qin Chen tidak memiliki ekspresi frustrasi.
Tata letak bendera formasi tidak dapat dicapai begitu saja. Bahkan jika Anda memahami struktur formasi, bukanlah hal yang sederhana untuk menggambarkannya dengan sempurna. Itu membutuhkan banyak cobaan. Dia dengan cepat mengambil bendera formasi kedua untuk digariskan. Matanya serius, pukulan demi pukulan. Lebih berhati-hati dari sebelumnya. Dan dia memperbaiki kesalahan bendera formasi sebelumnya. Apa yang sedang dilakukan Qin Chen? Lao Yuan bertanya dengan bingung. Kucing hitam besar itu menyipitkan matanya dan berkata, Qin Chen memahami segel di bawah dan mulai mencoba untuk memecahkan formasi, dan dia sekarang menggambarkan bendera formasi baru dan meningkatkan kekuatannya. Kucing hitam besar itu terkejut. Setelah hanya mengamati begitu lama, Qin Chen mampu mengubah bendera formasi asli, dan kucing hitam besar dapat melihat bahwa kekuatan bendera formasi reformasi Qin Chen jelas lebih tinggi daripada awalnya. Terlalu banyak bakat semacam ini. Bahkan jika kucing hitam besar itu termasuk ras manusia purba yang kuat, dia belum melihat sedikit. Anak ini, bakatnya benar-benar luar biasa. Jika tumbuh seperti ini, maka kucing hitam besar itu bergumam, dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan berkedip di matanya. Terjebak, meskipun bendera formasi kedua bertahan lebih lama dari yang pertama, bendera itu dengan cepat dipatahkan. Yang ketiga, terjebak. Yang keempat, kelima, Qin Chen terus mencoba, tetapi terus gagal. Tidak lama kemudian, ada sebanyak 10 atau 20 bendera arai yang rusak di sekitarnya. Ini membuat Lao Yuan sedikit khawatir. Itu tidak mengerti teknik formasi sama sekali, tetapi juga tahu bahwa bendera formasi yang rusak jelas berarti bahwa pemurnian Qin Chen telah gagal. Tapi Qin Chen tidak terlihat tidak sabar sama sekali. Jika ada master formasi di sini, Anda akan menemukan bahwa meskipun Qin Chen telah gagal menyempurnakan berkali-kali, tempat setiap kegagalan berbeda. Tempat di mana dia gagal terakhir kali telah tiba. Ini akan diselesaikan dengan sempurna lain kali. Selain itu, alasan mengapa Qin Chen gagal di beberapa tempat bukan karena dia tidak berhasil memperbaikinya, atau bahkan dengan sengaja. Tujuan Qin Chen untuk melakukan ini secara alami adalah membiasakan diri dengan seluruh pola formasi, daripada hanya menyempurnakan bendera formasi. Bendera susunan rusak, dan bendera susunan yang rusak di sekitar Qin Chen telah jatuh ke dalam tumpukan, dan bahkan banyak bahan terbuang sia-sia. Tapi Qin Chen tidak pelit dengan bahan apapun. Selama itu bahan tingkat tinggi, dia mengeluarkan semua bahan. Menghadapi segel ruang ini di seluruh kristal suci, material yang dia hilangkan tidak layak disebutkan. Selain itu, bahan-bahan ini tidak sepenuhnya hilang. Di bawah konsumsi Qin Chen, keterampilan formasinya sekali lagi meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Qin Chen sudah lupa berapa lama dia tidak dengan sungguh-sungguh memperbaiki bendera formasi. Di masa lalu, pemurnian bendera formasi adalah tugas yang sederhana, karena dia sudah terbiasa dengan setiap pemurnian. Tetapi kali ini berbeda. Qin Chen tidak tahu apa yang akan terjadi pada pola berjalan apapun. Kegembiraan dan meraba-raba semacam ini membuatnya lebih menyenangkan dari sebelumnya. Saya tidak tahu berapa lama. Qin Chen akhirnya berhasil menyempurnakan bendera formasi pertama. Ketika bendera formasi ini muncul, itu memancarkan aura yang mengerikan. Aura ini membuat Qin Chen sedikit berdebar. Itu terlalu kuat. Bendera formasi ini telah mengalami transformasi yang sama sekali berbeda dalam struktur formasi, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Qin Chen sendiri sedikit bersemangat. Kemudian, dia terus memperbaiki bendera formasi. Setelah satu berhasil, bendera formasi yang tersisa jauh lebih sederhana. Bendera formasi dengan cepat disempurnakan oleh Qin Chen. Di belakang, tidak ada kesalahan sama sekali, dan setiap bendera formasi diselesaikan dalam sekali jalan. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Qin Chen akhirnya menyempurnakan bendera formasi yang cukup. Dia pertama kali membuang disformasi Tiankong Wanzuan, dan kemudian mulai mengatur formasi blokade ruang di sekelilingnya. Formasi ini adalah formasi tingkat atas yang dapat dikendalikan Qin Chen saat ini. Itu telah mencapai puncak tingkat ke-9, dan ditambah dengan struktur formasi suci yang telah diintegrasikan Qin Chen, itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sangat disayangkan bahwa, dibatasi oleh basis budidaya Qin Chen saat ini dan bahan bendera formasi, segel ruang Sein level di bawah ini masih jauh lebih buruk.
Untungnya, Qin Chen hanya perlu membuka celah di segel ruang di bawah. Di bawah kendali Qin Chen, bendera formasi jatuh satu demi satu. Kali ini Qin Chen mengerahkan formasi dengan hati-hati, dan butuh waktu lama untuk akhirnya menyelesaikan pengaturan. Aku akan mulai. Itu bukan pertama kalinya Qin Chen memecahkan segel. Dia tahu bahwa jika metode memecahkan segel itu salah, itu pasti akan menyebabkan serangan balik dari segel itu. Begitu kekuatan segel di bawah memicu serangan balik, saya khawatir dia maupun Lao Yuan tidak dapat bertahan. Turun, Lao Yuan, kucing hitam besar, maju dan pergi ke lempeng giok keberuntungan semesta. Qin Chen berkata, jika dia menghadapi bahaya, dia akan memasuki lempeng giok keberuntungan semesta untuk pertama kalinya. Lao Yuan dan kucing hitam besar juga tahu betapa hebatnya mereka, dan dengan cepat memasuki alam semesta cakram giok keberuntungan. Qin Chen menarik napas dalam-dalam dan mulai mendesak disarai Tian Kong Wan Zuan. Tiba-tiba, sederetan cahaya berkabut dipancarkan dari disarai Tian Kong Wan Zuan, yang mengaktifkan bendera formasi pertama, lalu yang kedua dan ketiga. Berdengung, bendera formasi diaktifkan satu persatu, dan ada serangkaian kekuatan cahaya yang mengerikan yang langsung menembus lapangan. Dengan restu dari arai Tian Kong Wan Zuan, kekuatan cahaya ini langsung jatuh ke ruang di bawah segel, pada klik. Qin Chen hanya mendengar ledakan samar, dan kemudian aura Saint Crystal yang kuat dan ekstrim keluar, dan pada saat yang sama rasa krisis yang kuat keluar. Tidak baik, Qin Chen terkejut, dan dia tidak peduli untuk berpikir terlalu banyak, dan segera memasuki cakram giok keberuntungan di alam semesta. Tiba-tiba fluktuasi spasial yang kuat menyapu, dan kemudian bendera formasi Qin Chen segera membuat suara berderit, dan itu akan meledak. Qin Chen terkejut. Dia segera tahu bahwa formasi besar yang dia atur tidak dapat menghentikan kekuatan penyegelan. Jika formasi yang dia atur rusak, pekerjaannya selama beberapa hari sebelumnya akan sia-sia. Dengan cemas, Qin Chen buru-buru melepaskan gelombang kekuatan di lempeng giok keberuntungan semesta untuk mengendalikan bendera formasi ini. Tetapi Qin Chen tidak dapat menyerang segel dengan seluruh kekuatannya. Karena begitu segel diserang, kerusakan pada segel akan menjadi lebih. Ketika Lord of Abyss Demon keluar dari masalah, konsekuensinya lebih serius dari apapun. Klik, bendera formasi meledak seketika di bawah kekuatan ini. Tetapi Qin Chen juga mengandalkan metode formasi yang dia atur untuk menahan kejutan awal. Tetapi masih ada kekuatan spasial yang mengerikan menyerang. Bahkan melalui kendali Qin Chen, dia akan bergegas ke cakram giok dari keberuntungan di alam semesta. Ini adalah pertama kalinya Qin Chen melihat kekuatan untuk bergegas ke cakram giok keberuntungan. Di bawah kecemasan, dia tidak bisa lagi mengendalikan bendera dunia luar. Dia membakar darahnya dengan gila dan buru-buru ingin membuat cakram giok. Pembukaan ditutup, menghalangi masuknya kekuatan ruang. Ledakan. Tapi kekuatan itu terlalu kuat, disertai dengan kekuatan spasial yang menakutkan dan kekuatan suci yang mencengangkan. Langsung mengalir ke lempeng jade keberuntungan semesta, dan menyerang Qin Chen dengan ganas.